Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1, Lin Xiao. Lin Xiao, kamu bocah, berhenti di sana. Di sebuah desa kecil di dekat pegunungan Kai, pagi itu hidup. Matahari masih menggantung tinggi di langit di atas, namun orang-orang sudah sibuk dengan aktivitasnya. Di tengah kesibukan mereka sehari-hari, teriakan pria parubaya terdengar sangat jelas. Hahaha, Penatuamo, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak boleh berteriak terlalu keras kalau kamu melukai telinga kami? Kembalilah ke sini, anak nakal. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun berlari sambil tertawa. Mengenakan jubah coklat sederhana dan kasar, dia tidak terlihat jauh berbeda dari anak-anak biasa di desa ini. Rambut hitamnya menari-nari dengan kemenangan saat bocah itu berlari melintasi desa, tertawa terbahak-bahak. Di belakangnya, seorang pria parubaya sedang melihat anak laki-laki dengan garis-garis hitam di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa anak muda ini telah menipunya lagi. Kalau saja dia bisa memukul anak nakal itu, dia pasti sudah melakukannya sejak dulu. Penatuamo, seorang penduduk desa memanggil. Apa yang terjadi kali ini? Aish, bocah itu, Lin Xiao, kata sesepuh itu dengan nada tak berdaya. Dia menipuku dengan kata-katanya lagi. Penduduk desa di sekitar sesepuh menggelengkan kepala. Siapa yang tidak tahu bahwa Lin Xiao berhasil dengan kata-kata? Bocah nakal itu sangat suka menipu mereka jika mereka berani mengacaukannya. Haruskah aku menangkapnya, tetua? Seorang penduduk desa yang kekar bertanya. Dia adalah salah satu penduduk desa terkuat di desa kecil ini. Sementara mereka semua adalah kultivator di dunia ini, mereka masih berada di level terendah dari yang terendah, tetap diam di tahap latihan tubuh. Meski begitu, jarang ada di antara mereka yang bisa mencapai level tinggi. Penduduk desa kekar ini adalah salah satu dari sedikit dari mereka yang berhasil mencapai level tinggi. Lupakan saja, tetua itu melambaikan tangannya. Lin Xiao itu memang nakal, tapi dia tidak melewati batas. Selain itu, desa kami membutuhkan bakatnya jika kami ingin mendapatkan lebih banyak pengakuan dari Sekte Tai. Ya, Penatuamo. Penatuamo baik hati. Di dunia yang luas, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Atau setidaknya, itulah yang diketahui penduduk desa karena jangkauan mereka terlalu kecil. Bahkan seniman bela diri tertinggi di desa ini tidak lebih dari 8 tahap pelatihan tubuh. Jika dibandingkan dengan banyak kota lain, mereka sangat kurang. Desa ini adalah salah satu dari sedikit desa di bawah Sekte Tai. Mereka harus membayar upeti setiap tahun dan juga mengirim anak-anak muda yang menjanjikan untuk bergabung dengan Sekte Tai selama ujian tahunan. Jika anak-anak muda berhasil tampil dengan baik, tentu desa juga akan diuntungkan. Ini adalah satu-satunya alasan mereka bisa mentolerir kenakalan Lin Xiao. Desir. Saat ini, Lin Xiao sedang melakukan perjalanan dengan cepat ke tepi desa. Rumah-rumah di daerah ini semakin langka karena kebanyakan dari mereka tidak mau tinggal di pinggir. Ada lebih banyak bahaya di sini dan lebih sulit mencari bantuan jika mereka membutuhkannya. Lin Xiao mendongak dan saat melihat tebing yang dikenalnya di tepi desa, dia menyeringai. Dia melompat dari pagar dan mengitari tebing. Sebatang pohon tumbuh di puncak tebing dengan akarnya menggantung dari atas. Lin Xiao meraih salah satunya dan menggunakannya untuk berayun ke sisi lain tebing dengan gerakan lincah. Setelah berlari dan berbalik sekali lagi, dia tiba di depan sebuah rumah terpencil. Rumah itu tampak usang dan sangat buruk, tetapi Lin Xiao tidak mempedulikannya. Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang bisa dia sebut rumah di desa ini. Matanya tertuju pada sosok yang sedang duduk di depan rumah. Lin Yun, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak boleh pergi keluar rumah? Lin Xiao memanggil sambil terus berlari. Pemuda itu, Lin Yun, menoleh. Dia seumuran dengan Lin Xiao tetapi memiliki kerangka tubuh yang lebih kecil. Sementara Lin Xiao telah mengencangkan otot berkat latihan hariannya, Lin Yun terlihat seperti anak kecil yang bisa meniup bahkan dengan angin sepoi-sepoi. Mereka tidak mirip karena tidak ada hubungan darah, tapi keduanya sama-sama yatim piatu.
Orang tua Lin Yun merawat Lin Xiao ketika yang terakhir masih kecil, jadi mereka berdua menjadi saudara. Bro, kamu kembali, seru Lin Yun. Yun. Aku akan kembali ke dalam, kata Lin Yun tak berdaya dan berdiri perlahan. Gerakannya sangat lambat seolah-olah itu menyakitinya untuk bergerak sedikit pun. Dia memandang Lin Xiao saat dia berjalan masuk. Apakah kamu menipu orang lagi, saudaraku? Hanya pena tuamu. Dia mencoba menggunakan tenagaku secara gratis lagi, jawab Lin Xiao sambil memperhatikan langkah Lin Yun dengan tatapan khawatir. Jika sesuatu terjadi pada saudaranya, dia tidak akan bisa menerimanya. Oh, Lin Yun jelas mengenal tetua Mo. Dia adalah salah satu dari sedikit tetua di desa ini. Daripada memiliki satu kepala desa untuk memutuskan segalanya, mereka memiliki 3 tetua di sini. Itu hanya karena mereka tidak bisa mencapai kesepakatan jika hanya satu orang yang memimpin, jadi mereka memilih 3 orang. Mereka bertiga memiliki kepribadian yang berbeda dan semuanya, dengan pena tua Mo menjadi yang paling sulit dihadapi karena dia suka membuat masalah bagi anak-anak muda. Sebagai orang tua yang pelit, dia selalu berusaha mendapatkan tenaga kerja gratis. Tentu saja, Lin Xiao akan melakukan apapun yang mungkin untuk menempatkan dirinya dalam situasi yang paling menguntungkan sehingga dia tidak akan ditipu. Jangan khawatir, aku berhasil mengumpulkan koin tembaga yang cukup untuk membeli obatmu bulan ini. Lin Xiao menyeringai, menunjukkan beberapa koin tembaga dari sakunya yang diperolehnya dengan susah payah. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya membeli obatnya, Kak. Kenapa uangnya tidak dipakai sendiri? Omong kosong, aku tidak mungkin membiarkanmu sakit sepanjang waktu. Lin Xiao segera menolak gagasan itu. Dia masuk ke dalam rumah dan menarik kursi. Apa yang kamu lihat kali ini? Jangan bilang kamu melihat gadis cantik lagi. Saudara laki-laki. Bab 2, Latihan, mencapai tahap kelima latihan tubuh. Apa? Lin Xiao melirik saudaranya dengan seringai nakal. Kamu berada di usia prima bagi anak muda untuk tertarik pada perempuan. Jangan bilang bahwa kamu akhirnya memiliki seseorang yang kamu sukai. Tentu saja tidak. Lin Yun segera menggelengkan kepalanya. Dia memalingkan muka dan menunjuk ke kejauhan. Saya melihat asap keluar dari tempat itu, jadi saya mencoba keluar untuk melihat lebih jelas, tapi tidak ada yang bisa saya lihat. Tempat itu. Lin Xiao mengerutkan alisnya ke arah yang dipilih kakaknya. Itu adalah arah di mana Sekte Tai berada dan jelas tidak akan ada orang yang berani mengacaukan sekte itu, bukan? Di mata penduduk desa di sini, Sekte Tai adalah sekte terbesar dan terkuat yang pernah mereka kenal. Memang, mereka tidak pernah meninggalkan daerah ini dan para murid Sekte Tai lebih kuat dari mereka. Bahkan ada beberapa orang yayasan pendirian, tahap selanjutnya setelah pelatihan tubuh. Bagi kebanyakan orang di desa ini, mereka bahkan tidak bisa lulus pelatihan tubuh, apalagi memasuki yayasan pendirian. Karena itu, mereka selalu merasa bahwa orang-orang dari Sekte Tai itu sangat kuat dan pantas dirujuk. Ya, Lin Yun mengangguk. Tapi ketika saya keluar, saya tidak bisa melihat dengan jelas karena langit dipenuhi kabut. Ini daerah pegunungan, jadi apa yang kamu harapkan? Lin Xiao mengangkat bahu. Ngomong-ngomong, ayo makan. Aku sudah kelaparan setelah berlarian. Lin Yun tertawa dan mengeluarkan daging kering yang mereka miliki. Itu keras seperti batu, tapi ini satu-satunya daging yang bisa mereka makan. Biasanya, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan daging karena sangat sulit untuk berburu. Ada tim berburu di desa dan Lin Xiao sudah lama ingin bergabung. Namun, tidak mungkin baginya untuk bergabung karena mereka ingin semua orang yang bergabung berada di peringkat 5 pelatihan tubuh. Lin Xiao hanya berada di peringkat 4 pelatihan tubuh, yang berarti dia tidak memiliki tahap. Lin Yun sendiri juga berada di tahap yang sama dengan Lin Xiao. Meski sakit-sakitan, ia tetap melatih tubuhnya dari waktu ke waktu agar bisa semakin kuat. Aku pasti akan berburu kelinci untuk makanan kita nanti, kata Lin Xiao sambil mengunyah daging yang keras. Gan, susah banget. Dia merasa seolah-olah sedang makan batu daripada daging. Oke, kakak, aku percaya padamu. Jangan sarkastik, kakakmu yang terbaik. Lin Yun hanya tertawa dan menolak mengatakan hal lain. Dia membersihkan piring sementara Lin Xiao menuju ke halaman dan memulai rutinitas pukulannya.
Meskipun mereka semua bukan bagian dari Sekte Tai, mereka tetap diberi pelatihan dari sekte bernama Mountain Spang. Itu adalah keterampilan yang sangat mendasar yang diajarkan kepada hampir semua orang di daerah tersebut. Tentu saja, Lin Xiao tidak terkecuali. Pukulan itu mengandalkan titik kontak. Mereka harus memastikan bahwa kekuatan mereka disalurkan dengan sempurna ketika pukulan mereka mencapai lawan mereka. Pada saat itu, semua kekuatan mereka akan digunakan untuk menjatuhkan lawan mereka. Mereka yang terampil akan dapat mengumpulkan kekuatan yang sebanding dengan gunung. Itu sebabnya dinamakan sebagai Mountain Spang. Sua. Meninju pohon di halaman mereka, Lin Xiao mencoba merasakan pukulan dari setiap gerakannya. Hanya ada beberapa rumput di atas kulit pohon meskipun Lin Xiao sudah memukulnya berkali-kali. Lagi-lagi. Hanya ada satu kata yang berulang di dalam benaknya. Tak lama kemudian, tatapannya benar-benar terfokus pada 3 orang di depannya. Tidak ada lagi yang bisa mengganggunya karena dia tenggelam dalam gerakan yang selalu dia latih selama bertahun-tahun. Bang! Suara samar mengejutkan Lin Yun, yang hendak tertidur. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xiao, yang telah berhenti meninju. Ada lapisan kabut merah samar di sekitar tubuh toples kakaknya. Saudaraku, apakah kamu menerobos? Lin Yun bertanya dengan penuh semangat. Lin Xiao menyeringai. Tentu saja, kakakmu sekarang memenuhi syarat untuk masuk ke regu berburu. Selamat saudara. Yah, tentu saja dia tidak akan diterima secara langsung. Masih ada ujian yang harus dia ambil sebelum dia diakui sebagai anggota regu berburu. Namun, mencapai tahap kelima dari latihan tubuh akan menjadi langkah pertama. Mengepalkan yang pertama, Lin Xiao berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan berlatih lebih keras lagi. Ketika seseorang mencapai pelatihan tubuh tahap ke-6, mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte. Hanya ada satu sekte di benak semua pemuda di tempat ini, yaitu Sekte Tai. Meskipun ada beberapa sekte yang lebih kecil di daerah itu, tidak ada yang berpikir untuk bergabung dengan sekte tersebut. Mereka ingin bergabung dengan yang terbaik. Dan yang terbaik adalah Sekte Tai. Lin Xiao tidak terkecuali. Jika dia terus berlatih dengan kecepatan ini, dia akan mampu mencapai tahap yang diperlukan pada saat ujian. Mari kita pertaruhkan semuanya. Menarik kembali pikirannya, Lin Xiao memusatkan perhatiannya pada pohon di depannya dan terus memukulnya sekuat mungkin. Gerakannya menjadi lebih halus dan dia bisa bertahan lebih lama. Dia merasa bahagia. Bab 3, Orang Asing di Tepi Sungai. Desir. Tanda di pohon itu semakin dalam, tapi itu masih belum cukup. Pukulan gunung seharusnya bisa menebang pohon secara efektif hanya dengan satu pukulan. Namun Lin Xiao masih sangat jauh dari tahap itu. Saudaraku, akan terlambat jika kamu tidak segera berangkat, Lin Yun mengingatkan. Lin Xiao menghentikan gerakannya dan melirik ke barat. Matahari masih 3 jam lagi dari terbenam, tapi dia akan terlambat jika dia tidak segera berangkat. Dia dengan tegas menghentikan pelatihan dan bergegas mengambil keranjang herbal dari sudut rumah. Keranjang jamu sudah usang, tapi itu adalah keranjang terbaik yang bisa dimiliki Lin Xiao. Selain membantu di desa untuk mendapatkan koin tembaga, para pemuda di desa biasanya mengumpulkan jamu untuk ditukar dengan uang. Tapi tentu saja, niat sebenarnya Lin Xiao untuk mengumpulkan jamu adalah untuk bisa mendapatkan jamu yang diperlukan untuk penyakit saudaranya. Yang tidak diperlukan akan ditukar dengan beras sementara sisanya akan disimpan oleh Lin Yun untuk diseduh untuk obat. Saya berangkat sekarang. Desir. Berlari, Lin Xiao menyadari bahwa kecepatannya semakin cepat. Hatinya semakin bersemangat memikirkan bahwa dia telah tumbuh lebih kuat. Benar-benar di luar dugaannya bahwa perbedaan antara tahap keempat dan kelima akan sebesar ini. Tidak heran mereka tidak mengizinkan mereka yang berada di peringkat 4 untuk bergabung dengan regu berburu. Tapi sekarang Lin Xiao sudah mencapai tahap kelima, dia yakin bisa lulus ujian tanpa masalah. Dia menuju ke arah yang berlawanan dari desa dan menuju ke gunung. Sisi gunung itu terjal, tapi ada banyak material berharga di sini. Saatnya mendaki. Lin Xiao mengeluarkan pisaunya dan memegangnya di tangan kanannya.
Bahaya dari tempat ini tidak hanya jatuh dari bebatuan tetapi juga beberapa binatang buas yang mengintai tanpa diketahui. Melihat bebatuan, Lin Xiao dengan cepat memanjat ujung yang tajam sambil melihat sekelilingnya, mencari material berharga. Tangan kanannya dengan cekatan memindahkan posisi pisaunya sehingga dia bisa meraih batu itu tanpa masalah. Menusuk. Sebuah tanaman bergerak ditusuk oleh Lin Xiao. Dia menatap tanaman itu dengan dingin. Mencoba menyamar sebagai tumbuhan dan mengelabuiku. Kau terlalu mudah ketahuan. Dia sedang berbicara dengan tanaman mati, tapi Lin Xiao tidak peduli. Tempat ini sangat sepi karena tidak ada orang lain yang ingin mencari jamu di sini. Mereka memiliki tempat yang jauh lebih aman dengan banyak tumbuhan, tetapi Lin Xiao tidak bisa pergi ke sana karena beberapa alasan. Tidak banyak herbal di sini. Lin Xiao melihat keranjangnya yang kebanyakan kosong dengan khawatir. Matahari akan segera terbenam, jadi dia harus bergegas. Namun, dia tidak pernah berani mendaki terlalu tinggi karena takut akan ada lebih banyak bahaya di atas sana. Haruskah saya melanjutkan? Setelah berpikir sejenak, Lin Xiao memutuskan untuk kembali kali ini. Dia tidak dalam situasi yang mengerikan dan semakin tinggi dia mendaki, semakin berbahaya jadinya. Perlahan, Lin Xiao turun dan mendarat di tanah. Asteris berdesir. Siapa di sana? Melihat sekelilingnya dengan kewaspadaan, Lin Xiao menyipitkan matanya. Dia bersumpah bahwa dia bisa mendengar suara daun bergerak tadi. Atau itu hanya imajinasinya. Dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi seperti itu. Apakah itu hanya suara sungai? Ada sungai kecil tidak jauh dari sini. Itu juga sumber air untuk dia dan saudaranya. Setelah memutuskan masih ada cukup waktu sebelum matahari terbenam, Lin Xiao berjalan ke sungai. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan alisnya. Tidak ada seorang pun di sini. Dia mungkin terlalu keras pada dirinya sendiri karena dia lelah akhir-akhir ini. Berjongkok di dekat sungai, Lin Xiao mengisi labunya dengan air dan minum sedikit sebelum membasuh wajahnya. Rasanya jauh lebih baik setelah dicuci sedikit. Saat dia akan kembali, Lin Xiao melihat pakaian mengintip dari semak tidak jauh dari sungai. Ada orang lain di sana. Seharusnya tidak ada orang yang datang ke sungai kecil ini. Itu terlalu jauh dari desa dan desa lain di daerah ini juga berada di seberang. Mereka tidak sengaja datang ke sini hanya untuk mencari air. Perlahan, Lin Xiao mendekati pakaian itu. Dia mendorong semak sedikit dan mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Pria di depannya juga seorang remaja. Ada banyak luka sayatan di tubuhnya bersama dengan robekan di bajunya. Sepertinya dia baru saja selamat dari cobaan berat. Aku tidak ingin terlibat. Melihat betapa buruknya itu, Lin Xiao tahu bahwa dia akan mendapat masalah besar jika dia mencoba membantu pemuda ini di sini. Namun, dia juga tidak ingin membiarkan seseorang mati di depannya tanpa melakukan apapun. Apa yang harus dia lakukan? Matanya menatap pakaian pemuda itu karena dia merasa itu sangat akrab. Saat itulah dia mengingat Sekte Tai dan bagaimana murid luar mereka memiliki pakaian yang serupa. Karena semua orang dari desa ingin masuk ke Sekte Tai, tentu saja mereka akan mengetahui beberapa pakaian dasar sekte tersebut. Lin Xiao tidak terkecuali. Dia adalah murid luar dari Sekte Tai. Haruskah aku membantunya? Lin Xiao tergoda untuk meninggalkannya karena dia tahu bahwa dia akan mendapat masalah jika dia berani membantu. Tetapi pada saat yang sama, dia ingin mendapatkan sisi baik Sekte Tai. Tetapi bagaimana jika pria ini sebenarnya adalah seorang pengkhianat? Bagaimana jika pria ini mencoba membunuhnya sejak dia bangun? Membungkuk, Lin Xiao memeriksa denyut nadi pemuda itu. Berdasarkan apa yang telah dia pelajari, dia dapat menebak bahwa pemuda itu baru berada di tahap ke-6. Meskipun mungkin berakhir dalam pertempuran brutal, pihak lain seharusnya tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Tapi dia adalah murid Sekte Tai, yang berarti dia pasti sangat kuat. Persetan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.